today. I hope all of you good. Okay, for today we will learn about computer technique. Ya, atau dalam bahasa Indonesia-nya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang teknik komputer. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu perangkat-perangkat yang ada di komputer ya. Jadi bukan berarti kalian membongkar komputer kalian, tapi kalian mengenal jauh lebih dalam segala perangkat yang kalian pakai selama ini ya. Jadi selama ini kalian memakai perangkat komputer tapi kalian tidak mengenal apa sih itu namanya, mungkin kalian hanya pakai ya. Ya, kita akan mengenal pada bab ini yang pertama kita mengenal bagaimana mereka ya alatnya saling berkomunikasi. Nah, jadi kita akan tahu interaksi antar perangkat komputer itu. Kemarin kita sudah belajar di bab 1 ada 3 perangkat ya. Ya, bagaimana cara perangkat-perangkat tersebut saling berinteraksi dan saling bekerja sama. Kemudian ya materi yang kedua kita akan mengenal lebih dalam brandware. Mungkin kalian sering mendengar brandware, tapi apa sih brandware? Nah, jadi kita akan menggali lebih dalam apa sih brandware. Brandware itu salah satu profesi yang akan kalian geluti nanti jika kalian bekerja atau kedepannya kalian belajar tentang teknologi ya atau berurusan dengan komputer. Kemudian dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang dampak-dampak dari teknologi yang sudah ada sekarang ini. Jadi setelah belajar dari bab ini, saya harap kalian sudah semakin mengenal apa itu dunia informatika, apa itu dunia teknologi ya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari 3 macam. Yang utama adalah karena kita harus mempelajari tentang interaksi dari perangkat komputer, maka kita harus tahu apa saja itu perangkat komputernya ya. Dan yang kedua, jenis-jenisnya tergolong dalam jenis apakah itu. Yang kemarin kita ada belajar hardware, software, dan brandware. Nah, jenis-jenisnya dalam hardware sendiri ada apa aja, software ada apa saja, brandware ada apa saja. Nah, nanti kita akan mengenal lebih dalam tentang itu ya. Kemudian yang ketiga, prosesnya, proses dari perangkat tersebut bekerja itu bagaimana ya. Kita masuk ke materi yang pertama tentang software. Dari gambar yang Bu Guru tunjukkan di sini ya, kalian bisa tahu apa itu software. Ya, ini contoh-contohnya ada, kalian lihat mungkin ada Linux, ada Windows, ada Word, Excel, dan seterusnya ya. Kalian juga melihat ada logo-logo Google Chrome, Mozilla Firefox, itu termasuk dalam aplikasi semua yang sering kalian lihat ya. Kalau Windows itu masuk dalam operasi sistem. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang pembagian-bagian atau jenis-jenisnya ya. Kita mulai dari software dulu. Nah, software itu adalah kata lainnya adalah perangkat lunak ya. Kalian sudah kita bahas di bab 1 kemarin. Nah, yang kedua, gambar-gambar yang ditunjukkan di sini saya yakin kalian semua tahu dan sering lihat ya, seperti buku sudah jelaskan kalau tadi software itu adalah aplikasi yang dipakai, sedangkan yang ini adalah hardware. Hardware itu adalah alat yang ada wujudnya, seperti yang guru sudah jelaskan, ada wujudnya, ada tampilannya, jadi ada bentuk fisiknya ya. Maka nama lain dari hardware adalah perangkat keras. Kenapa disebut keras? Karena ada sentuh, bisa disentuh ya, jadi bentuknya jelas ya, jadi bisa disentuh. Oke, dan yang ketiga ya, kalau kalian lihat gambar orang ini berarti itu adalah brandware, bukan otak ya, tapi perangkat intelektual atau orangnya ya, orang yang menggunakan dari perangkat komputer. Jadi komputer kan nggak mungkin berfungsi sendiri tanpa bekerja sendiri tanpa ada orang yang mengoperasikan. Jadi orang yang mengoperasikan itu disebut dengan brandware. Nanti kita akan kupas tuntas membahas secara lengkap tentang brandware. Next. Oke, kita mulai dengan yang namanya software. Software dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bisa kita di sini guru sudah tampilkan rinciannya. Yang pertama adalah operasi sistem. Operasi sistem itu adalah program atau aplikasi yang bekerja untuk membantu manusia atau membantu komputer berinteraksi dengan manusia. Ya, jadi program tersebut bisa dipakai kalau ada operasi sistemnya. Jadi kalau tidak ada sistemnya tidak bisa bekerja ya. Sama seperti ketika kalian masuk ke sekolah, jadi kalian harus tahu ada sistem atau aturan sekolahnya. Jadi kalau mungkin masuk sekolah terus nggak ada gurunya, nggak ada yang mengajar dan seterusnya. Operasi sistem itu adalah program yang bekerja di belakang, jadi nggak kelihatan secara langsung. Tapi ketika kalian menyalakan komputer biasanya ada logo Windows seperti itu ya. Itu salah satu operasi sistem yang bisa dipakai. Operasi sistem yang lain juga yang mungkin terkenal ada Linux, itu ada jenisnya freeware dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua,
Program bantu ya, atau disebut dengan utility. Program bantu ini adalah program yang tidak harus ada, tidak wajib ada. Jadi kalau ada boleh, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ya, makanya disebut dengan program bantu untuk membantu. Tujuannya apa di sini? Ada Bu Guru sebutkan ada antivirus, ada PC tools ya. Jadi antivirus tidak ada tidak apa-apa ya. Atau kalian menggunakan merek apa saja tidak apa-apa. Sedangkan kalau operasi sistemnya tadi Windows ya hanya untuk ya pakai yang bisa program yang bisa dibaca oleh Windows saja. Kalau kalian pakai program Linux baca ke Windows itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi dasarnya seperti kalian menggunakan program aplikasi kalau di handphone kalian Android, kalian pakai instalan Windows nggak kebaca, harus diinstal yang Android juga seperti itu. Oke, dan yang ketiga di sini ada compiler atau interpreter, guru tuliskan di situ. Nah, itu adalah program yang digunakan untuk membuat program. Tadi operasi sistem itu di belakangnya. Nah, ini dia membuat program yang akan kita pakai. Seperti kalian menggunakan Bu Guru sudah menjelaskan seperti kalian kalau belanja di supermarket itu menggunakan program aplikasi sendiri. Nah, itu ada program untuk membuatnya. Nanti ketika kalian masuk di dunia IT, kalian belajar kuliah untuk IT, kalian akan mempelajari tentang program-program ini. Jadi di semester ini juga kalian kan Bu Guru kenalkan juga tentang sedikit bahasa pemrograman ya. Jadi harus rajin-rajin belajar ya. Kemudian yang terakhir, kalau ini belum siapa pakai aplikasi yang sering kalian pakai, Bu Guru yakin kalian sudah tahu semua ya program yang sering dipakai. Contoh Word, Excel, kemarin kita sudah di ulangan bab 1, Bu Guru review sedikit. Nah, ini ada contohnya, ada 4, Bu Guru sebutkan ya. Ya kalian sudah tahu semua ya. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, kalau gambar-gambar ini kita membahas tentang perangkat keras. Perangkat keras dari Bu Guru sudah katakan, nanti perangkat yang bisa dipegang, bisa disentuh, ada bentuk fisiknya ya. Jadi ada bisa kelihatan wujudnya. Kalau tadi software kan tampilannya saja, nggak ada bentuk fisiknya. Sedangkan kalau perangkat keras atau hardware itu ada bentuk fisiknya ya. Nah, oke. Dari hardware sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, kita mulai dari perangkat yang digunakan untuk memberikan input atau masukan. Nah, input itu intinya dari luar alatnya, dia dilakukan sesuatu pada alatnya itu akan ngefek ke komputer. Dia hanya memasukkan, hanya memberi saja. Jadi dari luar masuk, intinya seperti itu. Jadi maka disebutkan inputan. Nah, Guru memberikan contoh di sini ada mouse, ada keyboard ya. Mouse itu kan kalian memberikan gerakan ya dari manusianya ya. Kemudian hasilnya atau efek reaksinya kan dimasukkan ke dalam komputernya. Keyboard juga sama. Keyboard tidak ada hasilnya ya. Jadi keyboard hanya memasukkan saja gitu. Jadi kalau keyboard kalian mengetik, tulisannya kan muncul di monitor, tapi keyboard itu adalah menginput. Keyboard tidak ada hasilnya ya. Dan yang kedua itu disebut dengan proses device atau perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan itu berarti dia tidak menerima juga tidak menghasilkan, tapi dia mengolah. Ya, contohnya adalah CPU. CPU itu tempat kalian memasukkan, tadi kan keyboard dan mouse itu memasukkan. Keyboard itu ketikan kalian, mouse itu adalah efek atau gerakan kalian. Nah, sedangkan CPU itu dia mengolah. Oh, ini dibaca sebagai gerakan. Oh, ini dibaca sebagai tulisan dan seterusnya. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah output atau keluaran. Keluaran device atau output device itu di perangkat keluaran ya, itu menghasilkan apa yang dihasilkan. Nah, tadi kalau keyboard masuk, CPU proses, dan yang terakhir monitor itu menampilkan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, output itu apa lagi? Ada yang hasilkan, apalagi yang menghasilkan. Ya, mungkin kalian bisa menyebutkan yang namanya printer. Printer itu juga termasuk dalam output. Kenapa? Dia menghasilkan cetakan, ya, ada hasilnya. Jadi perangkat yang ada hasilnya berarti itu output. Oke, di luar dari perangkat-perangkat ini, selain input, output dan input, proses dan output, ya, ada juga perangkat-perangkat lain yang tidak termasuk. Itu bagaimana? Nah, di sini Guru golongkan dari 3. Kalian bisa lihat. Yang pertama adalah perangkat peripheral atau perangkat tambahan. Ya, seperti Guru berikan sebutkan di sini adalah perangkat yang tidak wajib ada, tidak harus ada. Jadi di luar perangkat utamanya. Jadi kalau input harus ada keyboard, harus ada mouse, ya, untuk menggerakkan kursor. Ya, kemudian kalau kalian mau mengelola harus ada CPU, itu wajib ada. Kemudian kalian melihat hasil tampilannya harus ada monitor, harus ada. Printer harus ada? Enggak ada, enggak harus ada. Ya,
karena nggak harus ada, maka printer itu bisa dimasukkan dalam perangkat peripheral, ya. Sedangkan kalau untuk menampilkan wajib harus ada monitor, maka itu disebut dengan wajib ada, makanya disebut dengan output wajib. Ya, kelompoknya dibedakan lagi ya. Kalau yang tidak harus ada kan nggak mungkin ya kalian ingin kerja sesuatu terus ada monitornya, bagaimana lihatnya ya. Ya itu termasuk berbeda ya. Jadi kalau ini peripheral adalah tambahan. Ya, kalau touchpad harus ada kelihatan efeknya, harus ada layarnya gitu ya. Oke, kemudian yang ke 5 berarti ya. Yang kelima, ini ada perangkat jaringan. Ya, juga sama termasuk dengan peripheral karena tidak harus ada. Kalau kalian mau pakai internet, kalau udah ada modem, nggak bisa, maka itu harus ada untuk internetnya. Atau ada pengakses jaringannya, harus ada bluetooth, ada infrared, itu kan tidak harus ada. Tapi perangkatnya boleh ditambahkan, sama seperti printer. Ya, tapi ini khusus untuk jaringan yang berhubungan dengan koneksi jaringan, koneksi dengan internet, koneksi dengan komputer satu dengan yang lain. Nanti bab berikutnya kita akan belajar tentang jaringan. Kita mengenal lebih dalam apa saja perangkat jaringan. Kemudian yang terakhir adalah storage atau penyimpanan. Storage atau penyimpanan yang biasa kalian pakai biasanya ya. Masih ingat yang namanya flash disk? Yuk, siapa yang punya flash disk? Disiapkan ya flash disknya ya. Ketika kita melakukan pembelajaran, flash disk kan banyak digugakan ya untuk materi kalian, pembelajaran kalian ya. Kalau udah ada flash disk, boleh pakai hard disk eksternal dan seterusnya. Nah, flash disk dan hard disk itu adalah file itu adalah perangkat, bukan file ya. Perangkat yang digunakan untuk penyimpanan. Hard disk, mau eksternal, mau internal, itu untuk penyimpanan. Ya, ada juga dalam untuk penyimpanan kalau dalam CPU itu disebut dengan RAM, ROM. Kemarin kepanjangannya buku tanyakannya RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory. Apa bedanya RAM dan ROM? Itu sering muncul pertanyaannya. Kalau RAM yang jelas sudah pernah dikatakan panjangannya adalah Random Access Memory. Berarti memori yang diakses secara random, tidak harus ada. Sedangkan kalau ROM, Read Only Memory, berarti memori yang hanya dibaca. Nah, bagaimana maksudnya? Kalau ROM berarti adalah tempat penyimpanan yang hanya digunakan untuk membaca program. Jadi ketika kalian install program, itu akan keinstall di ROM. Berarti program tersebut itu disimpan. Nah, jadi ketika kalian buka programnya, dia hanya membaca program itu saja. Nah, ketika kalian mengerjakan membuat file, membuat kerjaan kalian mengetik, bikin file, nah itu bekerjanya dan menyimpannya di RAM karena prosesnya di situ. Bedanya ROM dan RAM di situ ya. Jadi bukan hanya arti dan panjangan. Jadi dua-duanya tetap bermanfaat dan berfungsi. Kalau salah satunya nggak ada bagaimana? Ya nggak masalah, programnya bisa dipakai atau filenya bisa dipakai, tapi nggak bisa kebuka dengan programnya. Seperti itu ya. Oke, masuk ke materi berikutnya. Oke, yang ketiga, banyak ya materinya ya. Oke, yang ketiga tentang brainware. Brainware itu adalah perangkat intelektual. Kenapa dikatakan perangkat intelektual? Kan orangnya ya, tadi Bu Guru sudah katakan ya. Orang yang menggunakan, maka disebut dengan perangkat intelektual. Ya, perangkat intelektual adalah orang yang menggunakan menggunakan alat teknologi untuk tujuan tertentu. Kenapa kita tujuan tertentu? Ya, jika kalian menggunakan komputer, kalian untuk apa? Kerjakan tugas. Pakai komputer buat apa? Untuk browsing, untuk searching, untuk main game. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Nah, dari yang menggunakan itu kita ada pilah-pilah lagi. Tadi Bu Guru sudah pertemuan sebelumnya atau bab sebelumnya kita sudah bahas tentang contoh-contoh brainware. Brainware itu kan orang yang pakai ya. Pakainya untuk apa? Kalau kita main game namanya adalah gamer. Sedangkan kalau untuk kalian tugas kemarin ngupload di YouTube dan orang sering yang terkenal sekarang adalah Atta Halilintar ya, YouTuber ya. Berarti dia menggunakan teknologi tersebut untuk mengupload YouTube. Untuk main game berarti gamer dan seterusnya. Nah, mungkin kalian sering dengar yang namanya programmer gitu ya. Semua yang ada rata-rata adalah pengguna, kecuali scanner ya. Scanner itu adalah alat input, berarti memasukkan gambar ya. Jadi itu tidak termasuk dalam brainware, tapi hardware. Oke, karena ada bentuk fisiknya ya. Kalau brainware itu orangnya, orang itu bukan benda ya. Oke, kita bahas satu persatu. Bu Guru berikan contoh di sini. Yang pertama ada yang disebut sebagai operator. Operator kan orangnya ya, jadi dia yang pakai dan mengkoordinir namanya operator. Yang kedua teknisi, berarti orang yang servis. Yang ketiga trainer, orang yang ngelatih. Bu Guru di sini mengajarkan kalian tentang apa itu teknologi. Bu Guru membagikan ilmu kalian, berarti Bu Guru masuk sebagai trainer ya. Kemudian konsultan, kalau misalkan kalian menemukan masalah, kendala, terus ada Bu Guru atau ada Pak Guru yang membantu kalian untuk menemukan solusi bagaimana komputer yang kalau ngehang,
ya, berhubungan dengan teknologi. Kalau misalkan ada error, nah itu disebut oleh konsultan kalian, menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah kalian. Kalau yang memperbaiki itu namanya teknisi, sedangkan kalau yang membantu kalian, oh ini pakai programnya bagaimana, nah itu konsultan. Jadi kalau bapak ibu guru kalian di sekolah bisa termasuk dalam teknisi maupun sebagai konsultan, tapi tidak gratis ya. Oh gratis, bercanda. Oke, kemudian berikutnya ada project manager, kemudian ada graphic designer, kemudian ada sistem analis, programmer, sistem spesialis jaringan, database administrator. Nah, masih banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan dalam dunia teknologi. Termasuk di dalamnya adalah kalau misalkan kalian mau bekerja di dunia teknologi, kalian bisa cari ya kalian sukanya di mana sih. Oh, saya sukanya di database mengelola data-data, dan kalian bisa bekerja sebagai administrator. Kalau misalkan kalian suka bongkar-bongkar barang gitu kan, bener-benerin barang, kalian bisa sebagai teknisi. Kalau kalian, oh saya nggak suka, saya suka yang coding-coding nih, nah kalian bisa jadi programmer. Nah mungkin ada beberapa kali nanya, bu hacker itu maksudnya dari mana? Profesi bukan? Profesi itu salah satu brandware. Tapi tujuannya adalah untuk menghack. Namanya hacker kan berarti menghack ya. Yang menghack itu berarti merusak atau menerobos sebuah jaringan. Nah itu beda lagi, nanti ada di cybercrime. Kita akan pelajari lebih dalam tentang apa itu cybercrime, apa itu kejahatan dalam dunia maya, dalam dunia teknologi. Ya, mungkin sekarang sudah ada hukumnya, kalian bisa searching lebih banyak di internet. Nah, profesi-profesi dalam brandware ini kalian sudah juga bisa searching di internet. Ada apa saja sih? Ya, kalau misalkan saya suka seperti ini, profesi sebagai apa sih yang cocok dalam dunia teknologi? Nah, di sini buku ada pilah-pilah juga. Di sini buku cari dari internet juga sama ya. Nah, di sini ada network platform, maksudnya network itu jaringan ya, berarti bekerja dalam jaringan. Ada yang web, berarti web designer. Website ya, website itu tampilan situs yang kalian lihat di internet, kalau kalian browsing di internet, itu halaman situsnya. Berarti ada bagiannya, itu pekerjaannya lagi di bawahnya ya, ada rinciannya, kalian bisa lihat di bawahnya. Kemudian ada software builder, berarti orang yang membuat software. Tadi sudah dikatakan, dapat dikatakan sebagai programmer. Nah, programmer itu tidak bekerja sendiri, dia bekerja sama. Jadi bikin satu program itu bukan hanya satu orang. Oh saya mau bikin satu program, satu orang bekerja, nggak bisa. Ya, di sini semua butuh kerja sama tim dan ada bagian-bagian khususnya. Ya, nah oke. Nah untuk brandware mungkin sampai di sini dulu. Ya, materi lengkapnya kalian bisa searching rajin-rajin mencari, rajin membaca. Oke. Yang berikutnya kita akan belajar tentang dampak teknologi. Oke, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Ciao, untuk pertemuan kali ini sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Salam teknologi. Ciao.